أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, terkadang selesai sholat wajib, kita terburu-buru karena urusan penting, sehingga tidak sempat membaca zikir dan doanya yang lengkap setelah sholat. Nah, berikut ini adalah solusi cara berzikir yang tepat jika kita terburu-buru setelah sholat. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cara zikirnya. Zikir dan doa setelah sholat wajib tidak harus dilakukan dengan duduk menghadap kiblat, akan tetapi bisa pula diamalkan sambil berdiri atau berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Imam Bahuti Al-Hambali dalam Kashful Qana' berkata, disunahkan zikrullah, doa dan istighfar mengiringi sholat wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam khobar-khobar. Ibnu Nasrullah berkata dalam syarah, zahirnya yang dikehendaki dengan keduanya adalah membacanya sambil duduk, dan seandainya ia membacanya setelah ia berdiri dan dalam perginya, maka zahirnya adalah sesuai sunnah juga, sebab tidak ada larangan dalam hal itu. Jadi solusinya jika terburu-buru, zikir dan doa setelah sholat wajib bisa kita baca sambil berdiri, berjalan, berkendara, atau sambil melakukan aktivitas apa saja. Dan juga, zikir setelah sholat wajib tidak harus dilakukan dalam kondisi wudhu. Artinya meskipun sudah batal wudhunya, kita tetap boleh dan sah membaca zikir serta doanya. Diterangkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah di setiap keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, maksud terbesarnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan suci, berhadas, junub, berdiri, duduk, berbaring, dan berjalan. Catatan yang penting diperhatikan di sini, zikir setelah sholat wajib hendaknya dilakukan segera setelah uluk salam. Jangan sampai ada jeda atau dipisah dalam waktu yang lama. Syekh Adawi Al-Maliki dalam hasyahnya berkata, dan disunahkan berzikir segera setelah sholat fardu, tanpa memisahkannya dengan sholat sunnah. Imam Bahuti Al-Hambali dalam Kashful Qana' menyebutkan, Ibnu Nasrullah berkata dalam syarah, seandainya ia disibukkan dari itu, lalu ia teringat dan menyebutnya, maka yang tampak adalah didapatinya pahala khusus pula baginya, kalau waktunya dekat dan karena uzur. Adapun jika ia meninggalkannya karena sengaja, lalu ia menyusulinya setelah waktu yang lama, maka yang tampak adalah terlewatkannya pahala khusus dan tetapnya pahala zikir mutlak baginya. Lafal zikir dan doanya. Pilihan yang tepat saat kita terburu-buru setelah sholat wajib adalah berzikir dengan lafal zikir yang pendek dan singkat.
Dan berikut adalah bacaan zikir serta doa pendek setelah sholat wajib yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, membaca istighfar pendek 3 kali, lalu diteruskan membaca zikir salam. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, beliau senantiasa beristighfar 3 kali dan membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Kedua, membaca zikir tasbih 11 kali, tahmid 11 kali, dan takbir 11 kali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kuajari amalan yang bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dibandingkan kalian, kecuali orang yang melakukan amalan seperti yang kalian kerjakan. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalian baca tasbih, takbir, dan tahmid di tiap selesai sholat. Suhail berkata, masing-masing 11 kali, 11 kali. Total seluruhnya 33 kali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, membaca doa pendek yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi pernah memegang tangannya dan berkata, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Kemudian beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu hai Mu'adz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir tiap sholat kamu mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Tambahan, jika mampu dan ada waktu, baiknya menambahkan membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Bacaan Al-Quran ini boleh dibaca sambil berdiri, berjalan, atau beraktivitas apa saja. Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di belakang tiap sholat wajib, maka tidak akan menghalanginya dari masuk surga kecuali kematiannya. Hadis riwayat Nasai, Tabrani, Rawiyani, Ibnu Sunni, Ibnu Hibban, dan lainnya. Disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar membaca Al-Mu'awwidzat di belakang tiap sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Berikut ini adalah urutan bacaan zikir dan doanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.